netizen Salatiga, kembali lagi bersama Diskominfo Kota Salatiga. Kali ini aku akan membahas panduan siap siaga bencana. Teman-teman tahu tidak apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam atau campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada berbagai macam bencana alam. Namun, yang akan kita bahas di sini merupakan bencana alam yang berpotensi dapat terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita mulai dari yang pertama, kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena faktor alamiah atau juga faktor manusia. Apabila terjadi kebakaran, jangan panik dan berteriaklah sekencang mungkin untuk meminta bantuan ketika terjadi kebakaran di rumah. Lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Gunakan APAR atau kain tebal atau handuk basah. Hubungi pemadam kebakaran. Selamatkan segera diri dan keluarga secepatnya. Menggunakan masker, handuk atau kain basah yang menutupi mulut dan hidung. Lakukan perlindungan diri dengan menghindari asap dengan cara merunduk dan merangkak lebih rendah dari asap dan keluarlah dari rumah dengan hati-hati. Bila pakaian kita terbakar, segera berhenti. Jatuhkan diri dan berguling untuk mematikan api. Keluarlah melalui jalur yang aman. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat yang tergenang air. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda agar dapat dengan mudah menyelamatkan diri. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Apabila Anda berjalan di dalam air, gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Apabila saat berkendara dan terjadi banjir, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah tinggalkan kendaraan Anda dan segera evakuasi diri Anda. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Waspada semua saluran atau tempat melintasnya air agar terhindar dari banjir bandang atau banjir yang datang dengan tiba-tiba. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi yaitu peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan tumpukan antar lempeng, aktivitas gunung api, runtuhan batuan, dan aktivitas sesar patahan. Apa yang harus kita lakukan bila terjadi gempa bumi? Jika terjadi guncangan, segera selamatkan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari benda yang mungkin saja terjatuh serta pecahan-pecahan kaca dari jendela. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, atau berdiri di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari di luar rumah. Jika sedang memasak, matikan kompor dan semua peralatan yang menggunakan listrik. Bila keluar rumah, perhatikan pecahan kaca atau material yang dapat melukai. Tetap lindungi kepala dan segera menuju lapangan terbuka. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan juga bangunan-bangunan yang tinggi. Selanjutnya, puting beliung. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis. Nah, bagaimana sih kita dapat menyelamatkan diri saat terjadi puting beliung? Pentingnya memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan yang gelap yang berlangsung hingga sore hari. Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk,
Duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor sering dipicu oleh kombinasi dari cuaca hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tumpuan vegetasi, dan getaran. Saat terjadi tanah longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsor. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Yang terakhir, erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi memiliki dua jenis bahaya berdasarkan waktu kejadian, yaitu bahaya premier dan bahaya sekunder. Agar dapat selamat dari erupsi gunung berapi, teman-teman tidak boleh berada di lokasi yang sudah ditetapkan rawan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api. Gunakan kacamata pelindung. Jangan memakai kontak lens. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah erupsi terjadi, kurangi terpapar dari abu vulkanik. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Nah, itu tadi merupakan bencana-bencana alam yang berpotensi dapat terjadi di lingkungan sekitar kita dan bagaimana cara kita untuk siap siaga menghadapinya. Yang terakhir dari aku, tetap waspada dan jaga diri kita selalu. Sampai jumpa.